Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Setianingsih dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan substansi materi komitmen mutu dan anti korupsi. Dua materi yang akan kita bahas adalah kualitas mutu dan anti korupsi. Materi pertama adalah kualitas mutu. Kualitas mutu terbagi menjadi beberapa poin. Di antaranya, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Berpikir kreatif. 6. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah suatu kreasi, pengembangan, dan implementasi suatu produk, proses, ataupun layanan baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Selanjutnya adalah mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Terdapat 5 dimensi karakteristik mutu pelayanan. Yang pertama adalah bukti langsung. Terdiri dari fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua adalah kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan. Ketiga adalah daya tangkap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Keempat adalah jaminan, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Kelima adalah empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia pelayanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Berpikir kreatif. Kreatif merupakan suatu tindakan mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang memiliki daya guna. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Membangun komitmen mutu melalui inovasi. Jenis inovasi tiap instansi pastilah berbeda. Capaian inovasi pelayanan publik yang dilakukan di berbagai institusi pemerintah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang harus diperbaiki. Jenis inovasi pelayanan publik satu instansi dengan lainnya ada yang sama dan ada yang berbeda, tergantung pada kebutuhan. Visi dan misi organisasinya juga berpengaruh terhadap jenis inovasi yang dihasilkan. Sedangkan faktor pendorong yang memfasilitasi lahirnya kreativitas dan inovasi adalah 1. Kepemimpinan yang memiliki visi dan misi untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kedua, lingkungan kerja yang mendorong terciptanya kreativitas kerja. Ketiga, budaya organisasi yang memfasilitasi terjadinya inovasi seperti budaya kerja yang dinamis, kreatif, tidak cepat puas, tidak cepat menyerah, pekerja keras, malu jika tidak berbuat lebih baik, dan dapat mengapresiasi hasil karya orang lain.
Pada materi yang kedua, yaitu korupsi, akan terbagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian korupsi, tunas integritas, dan nilai dasar anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Para tunas integritas diharapkan memiliki kemampuan reframing kultur atau budaya, agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi besar. Yang kedua adalah utilisasi fenomena perilaku. Utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Terdapat 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, kedua, peduli, ketiga, mandiri, keempat, disiplin, kelima, tanggung jawab, keenam, kerja keras, ketujuh, sederhana, kedelapan, berani, dan kesembilan adalah adil. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.